Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhafiza Fitri, NPM 216910046 dari kelas 1C PGSD Universitas Islam Riau, akan mempresentasikan sedikit tentang hakikat kaidah Arab Melayu. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Dr. Tengku Ritawati, SSN MPD, sebagai dosen mata kuliah muatan lokal. Pelajaran Bahasa Indonesia mengambil istilah gramar untuk mengkaji struktur bahasa, karena menggunakan media huruf Latin. Namun jika istilah tata tulis Latin ini juga dipakai untuk kajian kaidah aksara Arab Melayu, tentu saja tidak akan mengena, karena bentuk dan cara tulisannya saja sudah jauh berbeda. Struktur huruf Latin sudah dipakem dengan gramar, sedangkan penulisan huruf Arab telah dipakem dengan naus sorof. Sayangnya, entah gagap atau latah, banyak orang yang menobatkan diri mereka sendiri sebagai tokoh Arab Melayu, sehingga begitu beraninya masing-masing mereka menulurkan pemikiran guna penyelarasan ejaan Arab Melayu. Ragam masalah dan jalan keluar diungkapkan dengan lengkap demi mencapai tujuan yang dimaksud. Namun ada satu letak kejanggalan mendasar yang pada akhirnya berakibat fatal dalam pengembangannya. Secara tegas dapat dikatakan bahwa Arab Melayu tidak mengenal istilah konsonan dan vokal. Pada abad ke-19, Raja Ali Haji menulis Bustaan Al-Khatibin melalui pendekatan naus sorof. Alasannya sederhana, bahwa huruf Arab Melayu menggunakan bahasa Arab dan struktur tata bahasanya juga sama. Pada tahun 1990-an, Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia merampungkan penyusunan ejaan Jawi yang disempurnakan melalui struktur kajian Latin. EJYD ini akhirnya menyebar ke seluruh rantau Melayu sehingga meracuni pikiran penelitian modern untuk mengkaji huruf Arab melalui struktur tata gramar. Begitu pula dengan Riau. Kejadiannya lebih hebat lagi. Setelah mendapat inspirasi dari EJYD, Riau kemudian membentuk tim penetapan kaidah pada tahun 1995. Disponsori pemerintah Provinsi Riau, kemudian dilanjutkan lagi pada tahun 2010 melalui Biro Kesrasekda Provinsi Riau. Kaidah ala Riau itu akhirnya rampung, tapi hanya dapat dibaca oleh orang Riau saja, dan itu pun hanya bagi tim penyusunnya saja. Munculnya inovasi kaidah baru yang mengakibatkan kesalahan pada cara baca kitab-kitab lama, termasuk keliru dalam menentukan peran dan fungsi dari suatu huruf. Dalam hal ini, Yayasan Gahara merasa terpanggil untuk menempuh langkah guna mengurai benang kusut ketetapan kaidah yang sudah beredar di Nusantara. Akan tampak perbedaan mencolok, terutama bagi penganut EJYD. Namun inilah jalan keluar yang patut dibawa ke dunia pendidikan. Huruf Arab Melayu. Perlambangan huruf Arab Melayu merujuk pada bentuk huruf Arab. Setiap huruf, walaupun merupakan huruf tambahan untuk mewakili bunyi bahasa Melayu, harus tetap merujuk pada rujukan utama yakni huruf Arab. Yang A. Huruf hijaiyah. Menurut Ibnu Khaldun dalam Thoriq Adab Al-Lughah Sejarah Peradaban Bahasa Arab, ketetapan huruf-huruf ini berlangsung selama 5 periode masa, yaitu masa Jahiliyah, masa Islam, masa Bani Umayyah, dinasti Turki Utsmani, dan periode akhir. Huruf Arab dikenal dengan sebutan huruf abjad, karena urutan hurufnya adalah alif, ba, jim, dan dal. Sejarah perkembangan huruf hijaiyah tidak terlepas dari sejarah penulisan Al-Quran. Disinilah letak keuntungan yang diperoleh bangsa Arab dalam mempertahankan bahasa dan aksara mereka, karena secara tidak langsung Al-Quran telah menyusun kaidah bahasa Arab. Kemunculan ilmu naus sorof, ilmu balaghah, mantik, serta cabang-cabang keilmuan bahasa Arab lainnya adalah bersumber utama dari Al-Quran. B. Huruf elah, ilah. Secara numografi, nama huruf, semua huruf elah disebut alif. Huruf elah berfungsi untuk menegaskan bunyi a, i, u, serta bunyi diftong. Dalam penulisan bahasa Melayu, huruf elah juga berperan untuk membantu bunyi vokal e dan o. Adapun huruf elah yang dimaksud adalah ya, waw, dan alif. Menurut pakar bahasa Arab, huruf elah bukan bagian dari huruf hijaiyah, melainkan hanya sebuah tanda. Dalam ilmu tajwid disebut mod, tanda panjang pendek, dan dalam pelajaran Arab Melayu saat ini disebut huruf saksi. Dan penyebutan saksi tidaklah tepat, karena secara harfiah saksi bermakna pembagian atau pembedaan. Akan lebih tepat lagi kalau kita sebut huruf elah, yang bermakna membuat atau melakukan sesuatu yang ganjil.
Sebab tugas elah memang demikian, juga karena istilah ini digunakan oleh banyak pengguna dalam berbagai bahasa. C. Huruf Melayu. Selain digunakan oleh puak Melayu sedunia, huruf ini juga digunakan oleh Turki, India, Pakistan, Bangladesh, dan negara mayoritas muslim lainnya. Huruf-huruf ini muncul karena keperluan untuk mewakili bunyi huruf yang tidak dimiliki di dalam hijaiyah. Diduga bahwa pengembangan huruf Melayu ini merujuk pada Konvensi Turki Utsmani sebagai mercu utama bagi Kesultanan Islam sedunia dan hasil konvensi huruf atau bahasa Persia. Sayangnya hal ini tidak tercatat dalam sejarah. Pada Convention Huruf Jawi di Malaysia tahun 1986, ditetapkan penambahan huruf VEH, huruf V, yang memakai bentuk ma'ruf waw bertitik satu di atas. Namun huruf VEH sangat tidak diperlukan sebab fungsi dan bunyi huruf V sudah terwakili dengan huruf fa. Kemudian ada juga upaya penambahan huruf X yang memakai bentuk huruf sin bertitik 3 di bawah. Tentu saja upaya ini juga sangat tidak diperlukan. Apapun analisanya, karena peran Arab Melayu adalah untuk melambangkan bunyi dan bukan untuk menerjemahkan huruf. 2. Ketetapan huruf kaf dan geh. Penetapan kaidah Arab Melayu pada abad ke-19 Masehi oleh Raja Ali Haji dilakukan pada masa yang sama dengan penetapan tata tulis baca bahasa Arab periode akhir di Mesir. Bentuk huruf Arab yang kita kenal saat ini berpedoman pada ketetapan periode akhir tersebut. Beberapa ketetapan yang dicapai itu antara lain: pembedaan bentuk rumah huruf fa dan ko, pembedaan bentuk rumah huruf bata dan sa dengan huruf nun, lalu penetapan bentuk rumah huruf kaf berikut ini. Ada pula ditampilkan suatu ketentuan aneh yang beredar di Riau selama ini, bisa dilihat pada tabel berikut. Pakem ini sama sekali tidak beralasan dan tidak ada rujukan dasarnya. Bentuk huruf kaf sudah baku dan akan berubah bentuk bila menggunakan font, jenis huruf, yang berbeda pula. Pada bagian berikut ini terdapat 4 jenis huruf yang menampilkan 2 bentuk kaf. Kufi dan Farisi adalah bentuk huruf pada periode awal Islam dan tetap dipertahankan bentuknya. Kemudian Naski dan Sulusi adalah hasil ketetapan pada periode akhir. Maka apabila huruf G menggunakan batang huruf Kaf, seharusnya sebagaimanapun bentuk dan sifat Kaf, sepatutnya huruf G juga demikian. 3. Reposisi fungsi dan kedudukan Hamzah. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Hamzah adalah huruf yang melambangkan bunyi hambat glotal bercelah. Dalam ortografi ejaan yang tepat, penulisan Arab, maksudnya bahwa huruf Hamzah berfungsi sebagai penanda bunyi seperti halnya tanda koma atas, yang dalam EYD melambangkan bunyi huruf Ain. Dalam istilah ilmu sorof, perihal masuknya huruf Hamzah ini di dalam kata fi'il disebut mahmus, artinya mengandung huruf Hamzah di dalamnya. Kemudian untuk melengkapi kajian ini juga disinggung dalam kaidah ilmiah tentang penulisan huruf Hamzah. Hamzah adalah huruf hijaiyah yang pokok dan tidak elastis seperti halnya huruf ilah. Hamzah bukanlah huruf bantu bunyi diftong walau apapun dan atau. Bagaimanapun alasannya, Hamzah dapat menentukan bunyi dirinya sendiri dan juga menentukan bunyi huruf sebelumnya. Pertanyaannya adalah, salah satu huruf tersebut digunakan, banyak Hamzah dengan bunyi tertentu ditulis tidak sesuai pada tempatnya, sehingga selain menyalahi aturan juga membuat bentuk tulisan jadi aneh. Ada beberapa ketentuan yang perlu diketahui guru dalam mengajarkan bagian ini, antara lain bisa dilihat di bawah ini. 1. Huruf Hamzah dapat mempertegas bunyi I dan A di awal kata. Akur, anjungan, ikat, istana. Jadi penambahan huruf ya setelah huruf alif untuk memunculkan bunyi vokal I sudah tidak diperlukan lagi, seperti halnya di bawah ini. 2. Huruf Hamzah tunggal dan Hamzah dengan rumah huruf ya atau waw tidak bisa berada di awal kata seperti yang di bawah ini. Ular, aman, itik, ikan. Tulisan seperti di atas tidak dibenarkan karena yang benar adalah ular, aman, itik, ikan. Penulisan huruf Hamzah berumah waw adalah untuk kata yang mengandung bunyi U. Begitu juga dengan huruf Hamzah dengan rumah ya yang mengandung bunyi I seperti berikut ini. Mukmin, mas'ul, malaikat, sa'il. Peletakan huruf Hamzah yang berumah huruf waw dan atau ya ini dimulai dari huruf kedua dan seterusnya.
Intinya huruf hamzah harus berbunyi tegas dan jelas serta tidak bisa dikalahkan oleh bunyi huruf lainnya. Dia tidaklah elastis untuk membantu bunyi diftong. Mari kita lihat contoh kata-kata yang dikutip dari ayat Al-Quran berikut ini. Bisa kita lihat bersama. Setelah mengetahui peran atau fungsi huruf hamzah yang sebenarnya, berdasarkan pada ketentuan tadi, bacalah kalimat di bawah ini dengan seksama. Jika sudah, mari kita lanjut. 4. Kata dasar dengan huruf ilah. Kata yang mengandung bunyi dasar huruf ilah, waw dan ya, dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama adalah bentuk biasa, dan yang kedua adalah bentuk diftong. Pertama, biasa merupakan bentuk kata yang menggunakan huruf waw dan ya sebagai bunyi kata terutama yang berbunyi a. Sebagai contoh, Jawa, tawa, bawa, wajan, wajar, watak, kawan, cawan, bawa, saya, daya, jaya, layang, sayang, mayang, bayang, sayap, dan layan. Pengecualian untuk berbagai kata serapan dari bahasa Arab seperti wafat, wajah, wali, walimah, wasiat, wasit, yatim, wakil, tawakal, wahyu, waswas, dan witir. Yang kedua, diftong. Lunak dalam ilmu tajwid disebut layin, yakni bunyi kata yang dilembutkan. Adalah dengan membuang satu ilah, waw atau ya. Apabila yang sama pada suku kata yang berbeda, seperti yang di bawah ini bisa kita baca bersama. Perlu ditegaskan bahwa huruf ya selain mengandung bunyi y, juga mewakili bunyi i, seperti halnya huruf waw. Selain mewakili bunyi w, juga mengandung bunyi u. Adapun pengecualian dalam penulisan diftong disebabkan oleh dua hal, yaitu yang pertama, mengikuti pola naskah lama seperti walau, kalau, tai, tahu, bau, mau. Kata serapan dari bahasa Arab seperti jauhar, kaul, kaum, maut, aib, dan bait. Contoh kata bunyi diftong bisa kita lihat bersama di sini. Bahwa penulisan kata yang berbunyi akhir ka cenderung ditulis dengan huruf qaf, baik di naskah lama maupun dalam terbitan terbaru. Contohnya, batik, picak, larik, bapak, anak, tidak. Namun dalam tiap pembahasannya tidak pernah dikaji hal apa yang menyebabkan penggunaan huruf qaf untuk melambangkan kata yang berbunyi akhir ka. Sementara untuk penulisan kata-kata yang lain, terutama kata serapan dari bahasa asing ditulis dengan huruf kar, seperti contoh berikut. Praktek, kritik, politik, klinik, optik, dan apotik. Tidak ada alasan maupun keterangan yang membahas mengenai kenapa bahasa asing mendapatkan perlakuan khusus. Maka perlu dilakukan kajian melalui analisa dan perbandingan dari pakem serta ketetapan-ketetapan yang telah ada. Pertama, ulasan Raja Ali Haji. Raja Ali Haji menyusun Bustaan Al-Katibin dan kitab pengetahuan bahasa yang membahas tentang tata bahasa dan tulis baca bahasa Melayu secara tuntas dan menyeluruh. Konsep yang dinukilkan adalah bahwa bahasa bermula dari lisan, kemudian merambah kepada tulisan. Maka tulisan hendaknya mengikuti bunyi lisan yang disesuaikan dengan peran dan guna huruf. Dalam mencontohkan kata-kata, terutama kata-kata yang berakhiran ka, beliau menggunakan huruf hamzah. Seperti contoh, bisa dilihat di sini, batuk, picak, lauk, bapak, anak, dan patik. Transliterasi Herman van de Wall. Herman van de Wall, residen Riau, berupaya untuk memperbaiki dan menetapkan bahasa baku di wilayah Nederland Indies bersama sahabat karibnya Raja Ali Haji di Tanjung Pinang. Tiap pulang dinas dari Betawi, Van de Wall biasanya memberikan buah tangan untuk Raja Ali Haji berupa buku-buku terbitan baru berbahasa Melayu, baik yang berhuruf Arab Melayu maupun Latin. Nantinya Raja Ali Haji akan melihat tata bahasa dan susunan kalimat dalam buku tersebut, kemudian menyampaikan kepada Van de Wall hasil bacaannya. Berdasarkan analisa Raja Ali Haji, Van de Wall menyunting kata-kata mana yang patut dimasukkan dalam kamus Melayu Nederland yang sedang dia susun. Kamus ini ditujukan bagi pejabat tinggi Belanda agar dapat pula menguasai bahasa Melayu yang sudah digunakan di seluruh wilayah jajahan Belanda di Nusantara. Kamus yang menjadi cikal bakal kamus besar Latin.
mengikuti ejaan Belanda. Contohnya, sayang, bayang, yakin, payah, sayur, rayu, cari, cepat, bocor, kaco, racun, jengkol. Yang menarik dalam kamus ini adalah bahwa penulisan kata-kata yang berbunyi akhir K ditulis dengan lambang huruf K dan bukan Q. Celak, saja, cabik, bijak, masuk, dan peluk. 3. Analisa berdasarkan awalan akhiran. Upaya ini ditempuh sebagai langkah perbandingan secara menyeluruh dan bersifat objektif. Analisa ini dilakukan dengan menambahkan awalan atau akhiran pada setiap kata. Apabila kata berakhiran K ditulis menggunakan hamzah pada tabel berikut ini, hasilnya pendidikan, pemasukan, peletakan. Apabila kata berakhiran K ditulis menggunakan qaf, pendidikon, pemasukan, peletakan. Apabila kata berakhiran K ditulis menggunakan kaf, hasilnya pendidikan, pemasukan, peletakan. Berdasarkan ketiga pertimbangan di atas, maka ditetapkan huruf kaf sebagai perlambangan kata dasar yang berbunyi akhir K dengan tujuan agar mudah dipelajari oleh siswa dan tidak menyulitkan guru dalam memberi keterangan. Dapat mengidentifikasi pola ejaan lama dan tidak bertentangan dengan pelajaran membaca Al-Quran atau bahasa Arab, serta sealur dengan pembelajaran bahasa Indonesia. 6. Siapa pembuat hukum Darlung? Banyak hukum dan ketetapan aneh dalam kaidah tulis baca Arab Melayu yang menyebar di Nusantara. Satu di antaranya adalah hukum Darlung, alias keistimewaan yang dimiliki oleh huruf dal, ro, lam, waw, dan e. Dinyatakan bahwa apabila sebuah kata bersuku kata dua berbunyi a, yang mengandung salah satu dari huruf Darlung pada suku kata kedua, maka suku kata kedua diberi saksi huruf alif. Contohnya, lada, bara, jala, tawa, nganga. Alasannya adalah bahwa kata-kata di samping sudah lebih dari dua suku kata dan tidak lagi mengikuti ketentuan hukum Darlung. Menurut kaidah Arab, tidak ada keistimewaan yang dimiliki oleh huruf dal, ro, dan lam, karena ketiganya adalah huruf hijaiyah dan tidak ada keharusan untuk menambahkan alif sesudahnya. Seperti contoh, manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan. Huruf dal dalam kata jadda tidak ditopang alif. Mansara ala darbi wasalah. Siapa yang berjalan pada jalurnya pasti akan sampai. Huruf ro dalam kata sara dan huruf lam dalam kata wasala sama sekali tidak ditopang alif. Keistimewaan hanya ada pada huruf waw karena masuk dalam huruf ilah dan huruf ilah yang lain, huruf ya, juga mendapat perlakuan istimewa sebagai huruf waw, yang ketika diberi awalan, cara penulisannya tetap tidak berubah. Akan halnya huruf nge adalah huruf Melayu yang mengikuti bentuk rumah, huruf ain yang merupakan huruf hijaiyah, serta bukan huruf istimewa, dan tidak ada keharusan untuk menambahkan alif sesudahnya. Seperti contoh, lada, bara, jala, dan nganga, yang ketika diberi awalan, cara penulisannya tetap tidak berubah seperti yang di bawah ini, berlada, membara, menjala, dan menganga. Ketiga analisa mengenai Darlung ini seharusnya cukup untuk menjawab sanggahan kaidah aneh yang entah diciptakan oleh siapa. Sepatutnya bila diketahui sumber rujuknya, kita boleh dapat mengkaji alasan dalam pengistimewaan Darlung. Namun tokoh penciptaannya sendiri seakan raib dan hanya meninggalkan ketetapan yang sama sekali sangat tidak beralasan, walau dilihat dari berbagai sisi atau sudut pandang. Itu saja yang dapat saya sampaikan, terlebih terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.